Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Kembali lagi bareng gua, si owner FC Buteng, yang kali ini mau berbagi pengalaman seru banget tentang gimana caranya gua berhasil bangkitin performa tim di pertengahan musim ini. Kalian pasti tahu kan rasanya gimana kalau tim kesayangan kalian tuh lagi performanya kurang oke. Nah, itu yang lagi gua alamin sama FC Buteng hari ini guys. 5 pertandingan terakhir cuma 2 kali menang, 2 kali seri, dan sekali kalah. Padahal biasanya FC Buteng ini jagoan banget loh guys. Setelah gue selidiki, ternyata masalahnya ada di lini belakang yang keropos dan lini tengah yang payah banget, kurang kreatif. Jadi suplai bola ke depan tuh mandek. Ya, meskipun begitu, alhamdulillah di Liga FC Buteng masih kokoh di puncak klasemen dengan raihan 37 poin, unggul 4 poin dari peringkat kedua dan ketiga klasemen. Hebatnya lagi, di Liga kita belum pernah kalah sama sekali loh guys. Tapi beda ceritanya di Liga Elite, yang dulu namanya Liga Champion. Saat ini kita masih di posisi 8 klasemen dengan raihan 18 poin. Kalau kalah di fase Liga, bisa-bisa langsung tergelincir ke posisi 9 dan kita harus lewat babak playoff buat lolos ke babak 16 besar. Waduh, kacau guys. Nah, di kompetisi cup ini nih yang bikin kepala gua pusing. 2 pertandingan terakhir cuma bisa dapat hasil seri. Pertama ditahan imbang 3-3 di leg kedua babak perempat final. Ya, meskipun akhirnya lolos ke babak semifinal, di leg pertama babak semifinal kita ditahan imbang lagi 2-2 sama Nicosia FC guys. Jujur, buat lolos ke final kita harus menang minimal dengan skor 1-0 di leg kedua. Tapi ya gitu, kayaknya lawan di final nanti bakal jauh lebih berat. Melihat kondisi kayak gini, gue langsung berpikir keras. Gimana caranya bikin FC Buteng bangkit lagi di sisa musim ini guys? Jawabannya cuma satu, yaitu perkuat tim. Kemarin pas lagi live streaming, gue udah bahas soal sesi transfer. Jadi gue nggak perlu bahas lagi di sini ya guys ya. Intinya gue udah berhasil dapetin beberapa pemain muda bertalenta dari usaha transfer lelang. Ada back sayap kiri, back tengah, sama winger kanan. Kemudian saya juga punya satu kiper yang saya datangkan dari akademi remaja. Pemain-pemain ini yang bakal gue jadiin amunisi baru buat FC Buteng di pertengahan musim ini guys. Nah, rencananya pemain-pemain baru ini bakal gue latih secara individu sampai skillnya meningkat drastis. Setelah itu, gue mau langsung coba lawan Nicosia FC lagi di laga uji coba, biar tahu seberapa jauh peningkatan performa tim gue setelah dilatih. Nah, ini dia nih yang bakal seru banget. Kali ini gue mau coba formasi baru yang belum pernah gue pakai sebelumnya buat bersaing di kompetisi, yaitu formasi 3-1-5-1. Biasanya, gue lebih sering pakai formasi 3-1-4-1-1. Tapi karena gue pengen coba hal yang beda dan bikin lawan kaget, formasi 3-1-5-1 ini bakal gue pakai sampai akhir musim. Ya, semoga sukses ya guys ya. Mengingat masalah utama tim gue ada di lini pertahanan dan lini tengah yang kurang kreatif, sesi latihan kali ini gue bakal fokus banget buat ningkatin skill pemain bertahan dan gelandang tengah. Pemain pertama yang gue latih itu back sayap kiri gue yang baru usianya 19 tahun. Kualitasnya bintang 4 guys. Sebelum mulai latihan, gue punya tips nih buat kalian yang mau tahu pemain itu bagus buat dilatih atau enggak. Caranya, coba aja latih keahlian khusus baru. Karena dia back, gue coba kasih keahlian khusus dinding pertahanan. Pakai drill latihan sangat sulit. Kalau dalam 5 kali sesi latihan dia dapat 9 atau 10 skill, berarti pemain itu bagus banget buat dilatih individu dan bisa hemat booster kondisi. Tapi kalau cuma dapat 5 skill, mendingan jangan deh, boros booster kondisi guys. Nah, pas gue coba ternyata hasilnya lumayan bagus. Dalam 5 kali latihan dia dapat 9 skill dengan pola 2-2-2-2-1. Mantap guys. Kemudian setelah sesi latihan keahlian khusus selesai, gue langsung fokus ningkatin skill dan atribut back sayap ini. Nah, pada sesi latihan yang pertama, gue fokus melatih atribut kunci, tackle, penjagaan, penempatan posisi, keberanian, dan agresivitas pakai drill latihan pressing. Kemudian pada sesi latihan yang kedua, gue tingkatin atribut kecepatan dan kebugaran pakai drill latihan lari jauh. Lalu pada sesi latihan yang ketiga, gue tingkatin atribut umpan silang, penjagaan, dan keberanian pakai drill latihan umpan bola mati. Lalu pada sesi latihan yang keempat, gue masih fokus tingkatin atribut umpan silang pakai drill latihan permainan sayap. Terus balik lagi ke umpan bola mati, gue tingkatin atribut umpan silangnya guys. Lalu pada sesi latihan yang terakhir, gue kembali ningkatin atribut umpan silang lagi. Sekalian ningkatin atribut penempatan posisi dan kecepatan pakai drill latihan berlari sisi cepat. Hasilnya, back sayap gue yang awalnya cuma bintang 4 sekarang udah jadi bintang 6. Karena dia nggak punya gaya main, gue putusin buat ningkatin atribut penjagaan dan keberanian lebih tinggi dari atribut lain. Sementara
sisanya dibikin hampir sama rata. Oke guys, sayang sekali modal booster kondisi gue udah mulai menipis nih guys. Jadi buat hemat gue nggak bakal ngelatih keahlian khusus baru buat kiper ini guys. Jadi gue langsung fokus tingkatin skill dan atribut refleksnya yang masih sangat rendah. Jadi pada sesi latihan yang pertama, fokus gue yaitu membentuk atribut kuncinya dulu, yaitu refleks, pakai drill latihan pemanasan. Sekalian ningkatin atribut kebugarannya juga ya guys ya. Lalu pada sesi latihan yang kedua, setelah atribut refleks lumayan tinggi dan lebih tinggi dari atribut kelincahan, gua bentuk atribut kunci kedua, yaitu kelincahan dan refleks, menggunakan drill latihan teknik menembak. Dan setelah berkali-kali melakukan sesi latihan, potensi gaya main pemain ini yaitu super keeper mulai terbuka dan kita bisa membukanya secara gratis di level awal. Dan di sini untuk atribut refleks serta kelincahan juga udah lumayan tinggi banget ya guys ya. Jadi pada sesi latihan yang ketiga, gue tingkatin atribut kelincahan serta refleks, kemudian sepakan, lemparan, dan jangkauan udara menggunakan drill latihan kiper. Lalu pada sesi latihan yang keempat, kali ini gue bakal membentuk atribut pendukung, yaitu antisipasi dan keluar sarang pakai drill latihan penyelesaian 1-on-1. Drill ini bukan cuma buat penyerang doang loh guys, tapi juga bisa buat kiper. Nah, pada sesi latihan selanjutnya, gue bakal fokus tingkatin atribut komunikasi pakai drill latihan serangan balik cepat. Konsentrasi pakai drill latihan kontrol bola, dan tinjuan pakai drill latihan permainan sayap. Nah, hasilnya kiper gue yang tadinya cuma punya kualitas bintang 4, sekarang dia udah punya kualitas bintang 6. Atribut kuncinya refleks dan kelincahan. Atribut pendukungnya antisipasi dan keluar sarang. Sementara untuk atribut lain dibikin sama rata. Booster kondisi makin tiris, makin kritis, dan makin mengkhawatirkan. Jadi winger ini juga nggak gua latih keahlian khusus guys. Nanti coba cari dari hadiah sponsor spesial yang gratisan aja ya guys ya. Jadi pada sesi latihan yang pertama, gue bakal tingkatin atribut umpan, penempatan posisi, umpan silang, kecepatan, dan kreativitas menggunakan drill latihan berlari cepat. Kemudian lanjut ningkatin atribut umpan, umpan silang, penyelesaian, dan kreativitas menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Kemudian pada sesi latihan yang kedua, gue fokus ningkatin atribut tembakan dan penyelesaian pakai drill latihan teknik menembak. Lanjut meningkatkan atribut umpan silang dan tembakan pakai drill latihan umpan bola mati. Kemudian balik lagi ke drill latihan teknik menembak buat ningkatin atribut penyelesaian dan tembakannya guys. Nah, meskipun kualitasnya udah bintang 6, tapi ada beberapa atribut lain yang masih cukup rendah. Jadi gue putusin untuk melanjutkan sesi latihannya lagi. Jadi pada sesi latihan berikutnya gue bakal fokus tingkatin atribut kecepatan, kebugaran, dan dribble pakai drill latihan sprint. Lanjut ningkatin atribut dribblenya lagi menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Oke guys, dan sesi latihan pun selesai. Winger gua sekarang udah punya kualitas bintang 6. Ya sebenarnya bisa aja sih gua naikin ke bintang 7, tapi takutnya malah bikin keseimbangan tim gua menurun guys. Jadi gua putusin stop sampai di sini aja guys. Nah, untuk atribut kuncinya agak beda nih guys. Gua bikin atribut kuncinya umpan silang dan kecepatan, didukung oleh atribut umpan dan kreativitas. Sementara untuk atribut lainnya itu ya ada di bawah itulah, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, dan setelah sesi latihan winger selesai, selanjutnya gue bakal tingkatin back tengah yang gue dapetin dari lelang. Pada sesi latihan yang pertama, gue akan fokus melatih atribut tackle-nya menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Lalu pada sesi latihan yang kedua, gue bakal ningkatin atribut penjagaan dan penempatan posisi pakai drill latihan pertahanan segaris. Kemudian lanjut ningkatin atribut penjagaan, sundulan, dan keberanian menggunakan drill latihan pertahanan udara. Dan pada sesi latihan berikutnya, gue tingkatin atribut kekuatan dan kebugaran menggunakan drill latihan kebugaran. Dan pada sesi latihan yang terakhir, gue fokus tingkatin atribut penempatan posisi, kebugaran, dan agresivitas menggunakan drill latihan kucing-kucingan. Oke, dan setelah melakukan sesi latihan berulang kali, akhirnya sesi latihan pun selesai. Atribut kunci pemain ini gue buat jadi penempatan posisi didukung oleh atribut penjagaan, kebugaran, kekuatan, dan tackle. Sisanya dibuat ya hampir sama rata guys. Nah, berhubung gue nggak punya gelandang kreatif kayak gelandang regista, gue coba latih gelandang tengah gue yang Meja ini guys, biar sedikit lebih kreatif. Dan pada sesi latihan yang pertama,
gue akan fokus ningkatin atribut umpan, penempatan posisi, kecepatan, dan kreativitas pakai drill latihan berlari sisi cepat. Lalu pada sesi latihan yang kedua, gue balik lagi ningkatin atribut kreativitas, sundulan, dan dribble pakai drill latihan kontrol bola. Lalu pada sesi latihan yang ketiga, gue fokus naikin atribut kebugaran dan kekuatan pakai drill latihan kebugaran. Lalu pada sesi latihan yang keempat, gue bakal fokus tingkatin atribut dribble, tackle, dan penjagaan menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Oke, dan setelah melakukan sesi latihan berulang kali dan sangat-sangat melelahkan, sekarang gue punya satu gelandang yang lumayan kreatif. Ya, meskipun nggak terlalu kreatif banget sih. Meskipun nggak terlalu tinggi untuk atribut kreativitasnya, tapi seenggaknya sekarang dia bisa jadi pembeda di pertandingan nanti, guys. Oke, setelah semua sesi latihan selesai, OVR tim gue FC Buteng langsung meroket. Dari yang tadinya cuma 90 sekarang jadi 100, alias kualitas tim bintang 6. Keseimbangan tim gue juga udah naik dari 9,4 atau 9,5 sekarang jadi 9,9. Booster kondisi gue udah habis sih, guys. Udah kritis banget, tinggal beberapa biji doang. Jadi ya, gue harus nabung lagi buat ningkatin pemain lain, guys. Ya, meskipun agak nanggung sih sebenarnya, tapi gue udah cukup tenang. Sekarang gue punya tim yang udah sesuai sama taktik, strategi, dan formasi yang bakal gue pakai di pertengahan musim ini. Atribut pemain juga udah lumayan sesuai sama posisinya masing-masing. Jadi harusnya FC Butang bisa main bagus sih di sisa musim ini. Oke, dan nggak pakai lama. Begitu sesi latihan selesai, gue langsung coba lagi uji coba lawan Nicosia FC. Tim yang berhasil nimbang tim gue di leg pertama babak semifinal Cup musim ini. Dan hasilnya, kita bantai mereka dengan skor telak 4-0. Gila. Lautaro Martinez hat-trick. Dia berhasil mencetak gol di menit ke-13, 20, dan di menit ke-51. Kemudian satu gol lainnya dicetak oleh Kylian Mbappe di menit ke-49. Tentu ini hasil yang bagus banget, meskipun cuma laga uji coba, tapi ini jadi sinyal positif buat pertandingan sebenarnya nanti. Dan semoga FC Butang bisa ngalahin mereka di leg kedua, lalu lolos ke babak final Cup musim ini. Doain ya guys ya. Saya juga doain semoga teman-teman bisa lolos ke babak final Cup. Oke, jadi segitu dulu cerita pengalaman gua hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian para manajer top 11 di luar sana. Jangan lupa terus pantau channel gua buat cerita-cerita top 11 seru lainnya.